Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik semua, pada kesempatan hari ini kembali lagi kita akan mempelajari tentang pecahan yang dimana sebelumnya kita mempelajari tentang pecahan senilai yang dimana caranya itu dengan cara membagi dan dengan mengalihkan pecahan tersebut. Dan pada menyederhanakan pecahan, ya, dalam menyederhanakan pecahan ini kita akan menyelesaikan dengan penyebut dan pembilang itu dibagi dengan angka yang sama. Contohnya pecahan berikut yaitu 4/8. Dari 4/8 ini, ya, kita bisa melihat bahwa angka yang bisa dibagi 4 dan 8 itu, ya, 2 dan 4 dibagi 2 dan 8 dibagi 2. Ya, 4 dibagi 2 itu sama dengan 2 dan 8 dibagi 2 itu sama dengan 4. Jadi pembilang dan penyebut itu dibagi dengan angka yang sama. Ya, jadi 2/4 ini masih bisa kita sederhanakan lagi, yaitu dengan sama-sama membagi pembilang dan penyebutnya itu dengan angka yang sama, yaitu 2. Ya, 2 bagi 2 sama dengan 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Ya, ini adalah cara menyederhanakan bentuk pecahan yang paling sederhana. Jadi bentuk sederhana dari 4/8 itu adalah 1/2. Ya. Bentuk sederhana dari 4/8 adalah 1/2. Ya, lihat lagi contoh yang kedua, yaitu 12/54. 12/54. Ya, jadi di sini kita cari angka yang sama, ya. Angka yang sama yang untuk menyederhanakan 12/54, yaitu di sini, ya, kita bisa menggunakan angka 2, yaitu 12 dibagi 2 itu sama dengan 6. Ya, 54 dibagi 2 itu sama dengan 27. Ya. Terus dari 6/29 ini bisa kita sederhanakan lagi dengan sama-sama dibagi dengan 3, yaitu 6 dibagi 3 sama dengan 2, 27 dibagi 3 sama dengan 9. Dari 2/9 ini apakah masih bisa disederhanakan? Ya, tentunya tidak bisa. Tidak ada angka yang sama yang bisa membagikan angka 2 dan 9. Misalnya 2 bagi 2, 9 bagi 2 tidak bisa. Jadi sederhana dari 12/54 itu adalah 2/9. Ya, 2/9. Sehingga bentuk sederhana dari 12/54 adalah 2/9. 2/9, ya. Ya. Kesimpulannya, bentuk sederhana suatu pecahan dapat diperoleh dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan secara berulang-ulang sampai diperoleh bentuk sederhana. Saya ulangi,
bentuk sederhana suatu pecahan dapat diperoleh dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, ya. Membagikan pembilangan dan penyebut dengan bilangan yang sama secara berulang-ulang sampai diperoleh bentuk sederhana. Perhatikan bentuk sederhana dari 1/2, 2/3, ya, 3/8, dan 2/9. Ya, pembilangan dan penyebut pada setiap pecahan tersebut tidak memiliki faktor yang sama kecuali satu. Ya, jadi suatu pecahan dikatakan suatu bentuk sederhana apabila pembilang dan penyebutnya tidak memiliki faktor yang sama kecuali satu. Maksudnya di sini adalah faktor yang sama itu, ya, misalnya tadi 2/4, ya. Ini kan masih bisa kita faktorkan, ya, yaitu dengan 2, penyebutnya dibagi 2 dan pembilangnya juga dibagi 2, sehingga hasilnya itu 1/2, 1/2. Jadi 1/2 ini, ya, tidak bisa kita faktorkan lagi karena tidak ada, ya, faktor yang sama untuk membagikan 1/2, yaitu kecuali angka 1, ya, kecuali bilangan 1, yaitu 1/1 tetap 1, 2/1 tetap 2. Itu yang dimaksud dengan suatu pecahan dikatakan sebagai bentuk sederhana apabila pembilang dan penyebutnya tidak memiliki faktor yang sama kecuali 1. Ya. Semoga adik-adik bisa paham apa yang saya jelaskan. Oke, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, itu adalah jenis-jenis pecahan. Ya, di sini ada 5 jenis pecahan. Yang pertama, pecahan biasa terdiri atas pecahan murni dan pecahan tidak murni, ya. Pecahan murni itu seperti contoh, ya, 1/2, 2/3, 3/5, dan 2/9. Ya, keterangannya itu pada pecahan murni nilai pembilang kecil nilai penyebut. Ya. Pada pecahan tidak murni nilai pembilang lebih besar nilai penyebut. Ya. Oke. Ya, ada pecahan tidak murni, ya. Pada pecahan tidak murni nilai pembilang lebih besar nilai penyebut. Ya. Terus yang kedua itu pecahan campuran, ya, yaitu 1/4, ya. Bacanya itu adalah 1/4, 2 1/3, 3 2/5, dan 11 1/8. Ya, kita lihat 1/4 bilangan bulat 1 dan pecahan murni yaitu 1/4. Terus 2 1/3 bilangan bulat 2 dan pecahan murni 1/3. Ya, pada pecahan, ya, campuran dinyatakan pecahan campuran dinyatakan dengan bagian bulat dan pecahan murni, ya. Bagian bulat atau bilangan bulat dan pecahan murni itu dikatakan pecahan campuran. Oke, selanjutnya itu adalah pecahan atau desimal, ya, yaitu 0,1, 1,32, 0, dan 0,563. Ini namanya adalah pecahan desimal, ya. Namanya ini adalah pecahan desimal, di mana 0,1 dibaca 0,1,
1,32 dibaca 1,32 ya. Jadi ini namanya adalah pecahan desimal. Saya pikir adik-adik untuk pecahan ini saya pikir sudah pernah belajar waktu SD ya. Tinggal saya mengulang kembali tentang pecahan seperti itu. Jadi yang keempat itu adalah persen atau per 100 dilambangkan dengan seperti ini ya. Ya, jadi kalau dituliskan itu 10% berarti 10 per 100 ya. 15% berarti 15 per 100 dan 80% sama dengan 80 per 100. Jadi 10% dibaca 10%, 15% dibaca 15% ya. Per mil ya. Atau bisa dikatakan per 1000 ya. Dengan lambangnya itu 0 per di bawah itu nolnya itu adalah 2. Kalau persennya itu 0 per 0 ya. Ya, seperti itu. Oke. Jadi 10 per mil itu adalah 10 per 1000. 15 per mil itu adalah 15 per 1000. Dan 80 per mil itu adalah 80 per 1000. Ya, seperti itu. Jadi inilah jenis-jenis daripada pecahan ya. Yang dimana nanti bisa sendiri memahami secara detail apa itu jenis-jenis pecahan ya, dari pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, persen dan per mil ya. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini ya, cukup sampai di sini dulu karena jangan terlalu banyak materi, lebih baik materi sedikit, yang penting adik-adik lebih paham ya dan lebih mengerti tentang pecahan ini. Oke, cukup sampai di sini pertemuan kita. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan semoga adik-adik bisa paham tentang pecahan, menyederhanakan pecahan dan jenis-jenis pecahan. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.